umpan balik di 10 menit akhir ya. Monggo untuk sepenuhnya saya berikan ke kelompok 3 untuk bisa presentasinya. Gitu ya, betul ya kelompok 3 ya? Iya Pak. Oke, siap, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Asep dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membawakan karakteristik fisik motorik. Kami dari kelompok 3 yaitu dari saya Sutiani, terus ada Bunda Eko Solihatun, ada Bunda Watini dan juga Bunda Yuliana Tri Hernawati. Langsung saja ya Bun. Monggo Bu Watini bisa membacakan dari slide pertama. Kelihatan nggak ya? Belum muncul kelihatan Bunda. Oke. Sudah muncul Bun? Belum. Tolong dino nyong ora melu ngaji barang wis. Bentar. Bu Listiani saya bacakan ya. Oh ya. Caranya remet paromai. Monggo Bun. Latar belakang karakteristik fisik motorik adalah proses perkembangan yang berkesinambungan dan signifikan. Perkembangan ini Bunda Yuli. Selamat siang Bunda-bunda, suaranya ya. Bisa saya gantikan Bun? Bisa terdengar. Sepertinya terkendala sinyal. Saya saja ya yang lanjutkan. Mungkin saya ulangi lagi ya. Latar belakang karakteristik fisik motorik AUD adalah saya ulangi saja nggih. Latar belakang karakteristik fisik motorik AUD adalah proses perkembangan yang berkesinambungan dan signifikan. Perkembangan ini mencakup pembentukan tulang, tumbuh kembang otot, dan saraf. Perkembangan fisik motorik anak AUD dapat mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan fisik motorik anak AUD. 1. Perkembangan fisik motorik anak AUD penting untuk meningkatkan perkembangan kognitifnya. 2. Perkembangan
motorik anak AUD tidak akan optimal tanpa adanya kematangan kontrol motorik. 3. Perkembangan motorik anak AUD dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti motivasi belajar, pengetahuan ibu, lingkungan pengasuhan, teman sebaya, stimulasi dan tingkat gizi. 4. Perkembangan motorik dasar anak AUD merupakan proses berlangsung secara bertahap. 5. Perkembangan fisik anak AUD dapat mempengaruhi perkembangan pribadi anak secara keseluruhan. 6. Keterampilan motorik kasar anak AUD diawali dengan bermain dan yang merupakan gerakan kasar. 7. Pada usia 3 tahun, anak pada umumnya sudah menguasai sebagian besar keterampilan motorik kasar. Manfaat dan tujuan. Manfaat. 1. Mengembangkan rasa percaya diri. 2. Membangun kemandirian. 3. Menyesuaikan diri dengan lingkungan. 4. Membangun kekuatan fisik. 5. Menyiapkan menghadapi tantangan fisik di masa depan. Tujuannya yaitu 1. Meningkatkan kemampuan mengelola gerakan tubuh. 2. Meningkatkan keterampilan tubuh. 3. Menunjang pertumbuhan jasmani. Dan 4. Membantu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk selanjutnya, monggo Bunda Watini ada? Ada Bun. Ya. Pembahasan ya 1 yaitu perkembangan motorik dasar pada anak berlangsung secara bertahap. Guru memiliki peran penting dalam mengembangkan motorik halus pada anak melalui kegiatan pembelajarannya. Lanjut Bun. Kemudian, perkembangan fisik motorik anak usia dini merupakan proses perkembangan yang berkesinambungan. Hal ini terjadi secara signifikan dalam pembentukan tulang, tumbuh kembang gerakan otot-otot dan saraf sesuai dengan rentang usianya yang akan mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Mengapa perkembangan fisik motorik pada anak perlu dilakukan? Salah satu alasan melatih fisik motorik anak yaitu untuk lebih fokus. Hal ini dikarenakan kegiatan pelatihan motorik akan membuat anak mengikuti gerakan dan fokus pada objek. Selain itu, kegiatan seperti menangkap atau melempar bola bisa mengkoordinasikan antara tangan atau kaki dengan mata. Oke, jadi kesimpulannya perkembangan motorik anak itu penting karena dapat menunjang kemandirian, rasa percaya diri, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Perkembangan motorik anak dapat dideteksi dengan mudah melalui perubahan ukuran tubuhnya. Perkembangan motorik anak dapat menjadi titik awal untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkeseluruhan. Oke, terima kasih pemaparan dari kelompok 3. Seperti itu, monggo apakah ada yang mau bertanya? Kami beri kesempatan untuk 3 pertanyaan dulu ya. Monggo Bunda Dian, Fai, dan pertama Bunda Dian dulu, boleh? Monggo Bun. Ya, terima kasih Bu. Saya mau menanyakan ini tadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan fisik motorik anak usia dini. Yang mau saya tanyakan tadi kan dijelaskan perkembangan motorik anak AUD tidak akan optimal
tanpa adanya kematangan kontrol motorik anak. Nah, kematangan kontrol motorik anak itu yang seperti apa nih? Itu saja Bun, terima kasih. Bahwa Bunda Dian bisa diulangi pertanyaannya biar saya jawab dulu. Bunda Dian bisa ulangi pertanyaannya, Bun? Iya. Ini masanya sinyal Bu, suaranya juga di sini putus-putus kok. Pertanyaannya, perkembangan motorik AUD tidak akan optimal tanpa adanya kematangan kontrol motorik. Yang saya tanyakan itu yang dimaksud dengan kematangan kontrol motorik itu yang seperti apa? Itu. Oke. Ada yang mau menjawab Bunda? Saya jawab saja Bunda. Saya. Oh, siap. Ya, Bunda. Eko monggo. Iya, Bu. Kemudian optimal tanpa adanya kontrol motorik yang tidak optimal juga disebabkan oleh kebugaran tubuh yang kurang, dan kebugaran tubuh yang kurang dapat diatasi dengan latihan fisik. Perkembangan anak memiliki peran penting ya dalam berbagai aspek perkembangannya, misalnya seperti perkembangan percaya dirinya anak memiliki keterampilan motorik yang dapat bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dan berbuat sendiri, sehingga anak percaya dirinya akan meningkat. Untuk yang kedua, kreativitas. Anak yang memiliki gerakan motorik yang baik akan lebih berkreatif, Bun. Untuk yang ketiga, mungkin perkembangan kognitifnya. Dari penelitian menunjukkan bahwa keterampilan motorik kasar yang baik berhubungan positif dengan perkembangan kognitif anak. Mungkin dari segi-segi itu, Bunda, dari rasa percaya diri, dari kreativitas, dan dari perkembangan kognitifnya. Mungkin begitu Bunda, bisa dimengerti. Gimana Bu Dian? Apakah sudah puas jawabannya? Ya, intinya ini ya, semuanya saling berhubungan itu untuk bisa mencapai proses satu kematangan motorik seperti itu. Berarti gabungan dari berbagai macam hal. Mungkin maksudnya seperti itu ibunya. Ya Bun. Oke, terima kasih. Sama-sama. Untuk selanjutnya, bukan monggo bukan? Bukan. Ya. Saya menanggapin aja ya, menanggapin yang kematangan motorik anak gitu ya. Mungkin teman-teman bisa berpendapat lain. Kalau menurut saya sih kematangan motorik anak itu saat anak mendapatkan stimulasi yang baik. Bisa dicapai dengan saat anak mendapatkan stimulasi yang baik, entah dari dalam dirinya sendiri, artinya anak itu sehat, tidak sakit, kemudian dari lingkungan itu pola asuh orang tua yang tidak terlalu banyak melarang dan seperti itu ya. Itu kemarin seperti yang kemarin saya sampaikan itu, yang terakhir kita berjumpa itu yang tentang murid saya yang ternyata tidak melalui fase merangkak. Itu kan berarti ada kematangan fase yang terlewati. Jadi dia tidak maksimal di fase merangkak itu, tidak melewati fase merangkak itu, akibatnya kemudian hari fokusnya jadi kurang, kemudian dia bergeraknya jadi tidak stabil, cenderung gerasa krusuk, kemudian anaknya kurang sabar, kemudian regulasi emosinya juga kurang baik. Jadi kematangan fisik motorik menurut saya yaitu saat anak itu mendapatkan stimulasi yang optimal, yang maksimal dari lingkungan ataupun dari dirinya sendiri. Seperti itu Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Ken. Selanjutnya monggo Bu Fei. Iya Bu, saya tidak mau bertanya, cuma hanya berbagi pengalaman yang
tahun kemarin saya alami berkaitan dengan motorik kasar ini. Jadi waktu itu anak saya di kelas TKA itu beberapa kali ketika kegiatan berlari ataupun main dengan temannya itu koordinasi motoriknya nggak seimbang. Jadi dia sering nabrak, kemudian jatuh, bahkan pernah sebenarnya sepele sih, berlari biasa, tapi tahu-tahu dia itu natap tembok dan kepalanya hidung, dari dahi sampai hidung itu sempat sampai lebam. Semingguan itu baru hilang, dan yang diungkapkan sama mamanya adalah sempat ada retak di tulang hidungnya. Itu kemudian saya sempat menanyakan ke eyangnya, karena sebagian waktu si Kenan ini dengan eyang putrinya, dia memang jarang untuk melakukan kegiatan fisik di rumah. Jadi lebih sering ke main tapi duduk, kemudian main HP. Ketika berlari juga dilarang, ketika jalan cepat pun juga dilarang. Itu sinkron dengan apa yang disampaikan sama Bu Ken, bahwa ketika orang tua itu melakukan protek tetapi masih wajar, oke. Tapi ketika proteknya itu sudah yang melebihi batas, yang ada bukan membuat anak ini berkembang, tetapi malah memangkas atau membuat anak takut ketika ingin melakukan sesuatu. Aku mau melakukan ini, dalam bahasa Jawanya gek, nanti aku salah, nanti aku dimarahi, nanti ini. Dan itu impactnya betul-betul luar biasa ke anak, Bu. Jadi si anak ini takut untuk melakukan sesuatu, ketika gerak pun juga dia tidak bisa mengerem, kemudian mengontrol geraknya. Akibatnya itu luka, kemudian beberapa kali luka yang didapat dia bukan karena tapi karena keseimbangan yang dia harusnya dapat stimulus itu dari awal, tapi dia baru dapatkan itu di TK. Karena kan anak pasti nantinya akan berkumpul dengan teman-temannya, main itu ketabrak pasti, kesenggol pasti. Tapi karena dia tidak ada pengalaman, akhirnya ya itu keseimbangannya jadi tidak terstimulus dengan baik, kayak gitu Bun. Jadi memang betul untuk lingkungan, kemudian dari keluarga, dari pengalaman di sekolah, si anak pun sendiri juga harus tercukupin gitu. Jadi insya Allah kalau semuanya anak dengan kebutuhan itu terpenuhi, motoriknya pun bisa seimbang gitu Bu Yani. Dari saya. Terima kasih. Malah jadi ini ya, jadi mematahkan percaya diri anak ya, kalau orang tua terlalu protek maksudnya. Untuk selanjutnya tadi yang kata buku Bu Leni, mangga Bu Leni. Oh iya Bunda, terima kasih. Ini Bunda mungkin lebih ke sharing ya. Saya masih lanjut dengan kesimpulan yang kedua tadi Bun, tentang statement yang mengatakan di kesimpulan yang jenengan paparkan tadi itu, perkembangan motorik anak dapat dideteksi dengan mudah melalui perubahan ukuran tubuhnya. Ini bagaimana jika anak mengalami stunting Bun? Atau mungkin obesitas, mungkin kadang kan juga berpengaruh dengan pergerakan motoriknya ya gitu. Jadi mungkin lebih ke bagaimana ya Bun itu maksudnya gitu, apakah memang bisa langsung dideteksi dari ukuran tubuhnya, sedangkan kita pun juga setiap 3 bulan sekali itu mengadakan pengukuran di TK ya. Itu terkadang ada beberapa anak yang tidak mengalami pertumbuhan sama sekali, istilahnya tidak ada perubahan, masih dari HLBB-nya terus juga tinggi badannya itu masih sama gitu. Jadi mungkin monggo Bun mungkin bisa dijelaskan ya. Terima kasih. Sama-sama. Monggo Bunda Watini atau Bu Yuni bisa menjelaskan mungkin? Bismillah sebelum bermuka, Bismillah sebelum bermuka, Bismillah sebelum bermuka, Bismillah sebelum bermuka. Ya
Ya, baik, saya coba menjawab. Jadi, ukuran tubuhnya mungkin yang dimaksud karena ini berkaitan fisik motorik, mungkin dari kakinya ya. Kadang anak-anak yang apa istilahnya, yang memang berat badannya ideal, itu kan cenderung sudah bisa tahap, misalnya yang usia 2 tahun kan, misalnya berat badannya segini, harusnya kan sudah bisa melompat dengan 2 kaki di tempat. Usia 3 tahun harusnya sudah bisa naik turun tangga dengan kaki bergantian tanpa berpegangan. Nah, mungkin dari faktor usia itu mungkin dari stunting kita lihat saja perkembangannya, itu perkembangan awalnya sudah bisa dilewati apa belum. Kalau belum kan berarti anak itu ada masalah nggih, jadi mungkin bisa ke yang ahlinya. Begitu menurut saya, Bunda. Barangkali ada yang lain yang bisa menambahkan begitu. Monggo Bunda, ada yang bisa menambahkan? Berarti ini ya Bun, untuk statement yang dalam kesimpulan yang kedua itu berarti lebih tepatnya bukan dalam hal perubahan ukuran tubuh ya Bun, tapi lebih di tahapan usia mungkin ya. Kita kan punya acuan di fase perkembangan anak itu kan, tiap tahapan usia itu kan perkembangan motorik kasar dan motorik halusnya itu yang perlu dilalui itu apa. Jadi mungkin seperti itu ya Bun. Jadi mungkin dalam statement ini untuk kesimpulan yang kedua itu lebih pasnya lebih ke tahapan usia anak, bukan perubahan ukuran tubuhnya ya Bun ya, mungkin ya. Sakit tahu ya. Mohon maaf ini sharing ya Bun, soalnya saya tadi sempat baca sekilas itu kayak tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan gitu. Masa kita menilai perkembangan anak itu dari perubahan ukurannya, sedangkan kadang kan tiap perkembangan anak itu berbeda-beda, dan itu pun juga dari faktor yang berbeda, mungkin dari faktor keturunan juga bisa, dari faktor penerimaan gizi yang dia terima gitu. Jadi mungkin seperti itu ya Bunda ya. Apa itu aku ambil? Ya, ambil. Ada satu. Bismillah sebelum bermuka. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Sedikit sharing juga ya Bunda ya. Mungkin kata yang tadi ditanyakan oleh Bunda Leni itu mungkin maksudnya seperti ini. Jadi perkembangan anak itu sebanding dengan pertumbuhan badannya, mungkin seperti itu. Ketika anak itu semakin tumbuh, itu artinya kemampuan yang ada pada diri anak pun semakin berkembang. Acuannya kita bisa lihat kan ada di buku yang sering kita bawa kalau ke puskesmas itu loh, yang warna pink itu loh. Buku KMS. Iya, buku KMS. Ya, maksudnya itu. Nah, mungkin yang dimaksud dari kalimat itu adalah berbanding lurus antara perkembangan badannya dan juga perkembangan lain yang ada di diri anak. Begitu maksudnya mungkin Bun. Bukan berarti kemudian kesimpulannya itu dilihat dari fisiknya itu tidak, tapi dari ciri-ciri fisik yang ada pada diri anak itu kita bisa menilai, kita bisa melihat sejauh mana kemampuan anak itu begitu. Kan ada klasifikasinya sendiri-sendiri di buku KMS itu. Nah, itu kita bisa checklistnya itu lewat situ. Dapat Indonesia. Ya, terima kasih Bunda. Oke. Ini kalau saya sekalian nanya boleh Bun? Oh boleh Bun, monggo. Ya, makasih ya. Tadi terima kasih materinya yang sudah di-share di grup, tapi kalau misal saya baca itu kalau saya pahami nggih, sepemahaman saya nggih, itu lebih tepatnya ke urgensi kenapa fisik motorik itu menjadi penting terhadap perkembangan anak. Belum karakteristiknya nggih Bun. Mungkin bisa dijelaskan kembali atau mungkin dipisahkan antara
perkembangan fisik itu yang seperti apa, motorik itu yang seperti apa, mungkin itu bisa dipisahkan, dikembangkan, dijelaskan lebih detail lagi karakteristiknya masing-masing itu seperti apa. Karena kalau saya baca di materi itu lebih kepada urgensinya, bukan karakteristiknya. Terima kasih. Terima kasih Bu Karlita atas masukannya. Oh, Bunda Septi, monggo Bunda Septi untuk selanjutnya. Terima kasih Bu Yani. Yang saya ini malah ingin bertanya sama Bu Ken mengenai tadi Bu Ken yang tentang apa ada anaknya yang tidak melalui fase merangkak. Itu apakah nanti dampaknya sampai dewasa bisa seperti itu ya Bu? Maksudnya menimbulkan seperti gerusa-gerusu itu tadi, seperti itu. Monggo Bu Ken. Pasti Bu ya, karena ini yang saya rasakan di kelasnya saat ini si anaknya sudah di terapi dan itu perubahannya sangat amat terlihat Bu. Jadi sebelum terapi itu anak itu mampu duduk konsentrasi itu kan cuma 1 menit Bu, nggak habis mendengarkan nggak ada 1 menit mungkin udah mengganggu temannya, kemudian kalau tidak duduknya bersender segala macam, kemudian diajak ngobrol itu kadang mata kemana-mana, di kelas juga berlarian kemana-mana seperti itu. Tapi setelah terapi hampir 1,5 tahun ya dia menjalani terapi, itu perkembangan yang saya lihat sangat pesat gitu dari faktor kontrol emosinya, kemudian cara dia bersosialisasi dengan teman-temannya, kemudian cara dia fokus saat kita saat mendengarkan kita berbicara, itu kan nantinya itu kan akan digunakan sebagai fondasi anak untuk fondasi anak untuk kegiatan nanti saat dia dewasa ya, dalam dia membina hubungan sosial dengan teman-temannya nanti, atau nanti saat dia memasuki masa sekolah SD pendidikan formal, itu kan dibutuhkan konsentrasi yang tinggi ya Bu. Kalau sampai dari sekarang saat usia dini itu tidak dicermati dengan baik oleh orang tuanya, pastinya nanti akan berefek ke depannya seperti itu. Makanya untuk menangani anak-anak yang memang punya kebutuhan khusus ini, kalau bisa sedini mungkin ditangani, lebih baik sedini mungkin ditangani. Karena yang saya rasakan itu beberapa 3 tahun terakhir ini lah Bu, 3 tahun terakhir ini hampir setiap tahun itu kelas saya pasti ada anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Itu kebanyakan itu karena speech delay, kemudian ADHD yang paling sering saya temui itu udah 2 tahun ini saya megang anak ADHD, dan itu fokusnya memang luar biasa. Kalau tidak ada bantuan dari pihak ketiga atau bantuan dari medis, itu sangat sulit seperti itu. Jadi guru pun akan memasukkan materi pembelajaran akan sangat kesulitan, dan itu pastinya akan berpengaruh ya ke depannya untuk anak. Gitu Bu Septi. Semoga teman-teman bisa melengkapi ya yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman teman-teman di lapangan. Ini teman-teman, ini saya juga punya pengalaman pribadi. Kebetulan anak saya itu yang nomor 2 itu tidak ada tahapan merangkak, teman-teman. Anak saya yang nomor 2 itu dulu tidak ada tahapan merangkaknya. Tapi alhamdulillah semakin kesini dia sudah kelas 2. Alhamdulillah tidak ada masalah sejauh ini. Ya, untuk detailnya bagaimana dia di kelas sih saya tidak bisa memastikan seperti apa ya, karena kan saya tidak mendampingi. Tapi ketika ada kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan wali kelas, sejauh ini alhamdulillah tidak ada masalah Bunda Septi. Anak saya, ini pengalaman pribadi ya. Anak saya dulu yang kelas 2, yang sekarang kelas 2 itu tidak ada tahapan merangkaknya. Jadi kalau istilahnya itu diceplok klip gitu ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini tidak ada masalah.
Oke, terima kasih Bu Ken dan Bu Karlita. Terima kasih juga teman-teman yang sudah saling sharing. Oh ya, saya juga ada pertanyaan buat Bu Ken. Itu kan kadang yang misalnya kita anggap berkebutuhan khusus, tapi kadang orang tua itu tidak mau menerimanya kalau anaknya itu punya kebutuhan khusus. Itu bagaimana caranya kita bisa berbicara sama orang tua ya? Takutnya kan kadang malah marah kan, anak saya itu baik-baik saja begitu. Emang ada beberapa, tapi kami cuma kadang udah nanti bisa aja sama temen-temennya waktu ini sebelum kegiatan yang misalnya harus daripada mengganggu kan kita pisah aja gitu. Takutnya kan kalau di kota sama di desa ayahnya agak berbeda. Kalau saya kan di desa ya, jadi pengetahuan orang tua itu juga terbatas. Jadi kita juga harus hati-hati banget mau berkomunikasi dengan orang tua. Dan saya belum pernah mencoba untuk memberitahu. Dulu pernah waktu di sekolah lain ya, saya sebelum pindah, saya pernah memberitahukan ke orang tua dan orang tuanya itu marah sampai sekarang. Itu bagaimana ya Bun, biar orang tua itu bisa mengerti begitu? Alhamdulillah sih, memang gini Bu, saat kita menghadapi orang tua yang seperti itu, jangan lupa berdoa dulu, minta ke Allah ya Bu, minta petunjuk. Yang kedua, kita harus tetap aten Bu. Itu yang saya pelajari ya, kita harus tetap gitu. Saat kita bertekad untuk membantu anak ini, kita harus tetap pokoknya biar caranya kudu iso gitu. Ini orang tua yang agak riweuh itu saya hadapi tahun ini Bu, yang pernah sempat saya ceritakan itu. Jadi saya panggil, saya amati, pertama saya amati dulu, kemudian saya panggil, saya videokan, kemudian saya foto, saya kirimkan ke orang tuanya, ternyata tidak ada pergerakan. Akhirnya saya, karena dia tiap hari diantar jemput oleh budenya saya suruh di kelas itu Bu, dari pagi sampai siang dia pulang. Saya suruh mengamati. Kemudian saya minta budenya untuk menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dilakukan anak itu selama di kelas. Saya minta budenya untuk menyampaikan ke orang tuanya. Orang tuanya masih tidak bergeming Bu. Akhirnya karena saya sudah tekad pokoknya biar caranya bocah iki kudu diterapi, karena saya tahu ini ada sesuatu dengan anak ini. Dan karena kita intens di kelas dan kita lihat anak ini memang butuh bantuan kita, akhirnya saya panggil orang tuanya Bu. Saya tidak banyak bicara, saya cuma minta beliau cuti 1 hari khusus menemani anak ini. Akhirnya dari pagi sampai siang, beliau lihat sendiri, dia mengamati sendiri apa yang anaknya lakukan, apa yang anaknya interaksi sosial anaknya dengan teman-temannya. Jadi beliau melihat sendiri faktanya. Nah setelah itu saya ajak ngobrol Bu. 3 hari setelah itu saya ajak ngobrol, faktanya seperti ini, Mama sudah bisa lihat sendiri bagaimana anak panjenengan itu membutuhkan bantuan. Dan yang bisa membantu tuh kita orang dewasa. Kelak saat kita tidak ada, siapa yang bisa membantu kita membantu anak ini? Karena anak ini masih punya masa depan. Anak ini butuh orang tua, butuh kita untuk membuka apa sebenarnya anak ini kan butuh bantuan Ibu. Jadi yang bisa membantu kan kita. Jadi kita harus gimana ya, kalau saya sih tetap aten ya Bu, kamu harus marahin saya, aku harus jodak ke saya, yang penting saya sudah melakukan yang tanggung jawab yang sudah Allah amanahkan ke saya, karena menurut saya anak ini amanah Bu. Jadi yaitu Bu, harus dijodak ke, harus diundang ke sekarang. Yang penting orang tua itu sudah tahu anaknya butuh bantuan. Saya sebagai guru orang dewasa yang setiap hari melihat betapa anak ini memang butuh bantuan, saya sampaikan ke orang tuanya, dan akhirnya alhamdulillah anak ini sekarang sudah diterapi. Alhamdulillah orang tuanya tergerak untuk diterapi. Dan setelah diterapi pun terlihat perbedaannya Bu. Memang kebetulan anak itu ADHD Bu.
dan memang terlihat perbedaannya sangat jauh walaupun baru 3 bulan ini terapi anaknya itu. Awalnya ya orang tuanya Bu, anakku tidak apa-apa, malah beliau sempat anak saya bawa ke kiai aja Bu, saya ruqyah aja gitu. Terus waktu dibawa ke kiai, kiainya kantor apa gitu, katanya anak saya cuma keberatan nama. Bayangkan Bu, bayangkan Bu betapa hubungannya ya Bun dengan nama. Ya makanya betapa stoknya saya itu kalau nggak tertekan nggak bisa loh Bu, memang harus kita menghadapi orang tua seperti itu. Jadi pro kontra itu biasa ya Bu, apalagi dalam kita berinteraksi dengan orang tua itu udah biasalah, ibarat kata harus dicutak harus apa, yang penting kita amanah aja lah, apa yang memang seharusnya kita lakukan. Dan kita itu kan wanita ya Bu, kita dibekali gestur, dibekali bahasa, tutur kata yang lembut gitu kan Bu. Ya kita kerahkan itulah. Memang kalau umpamanya nih mamanya tidak bisa, ya kita tarik papanya kita ajak ngobrol. Kan namanya pola asuh itu kan berdua ya, tidak bisa hanya salah satu saja. Kalau mungkin papanya yang awal, ya mamanya yang suruh ngerayu gitu kan. Kita ambil hati salah satunya aja Bu gitu. Salah satu orang tua kita ambil. Kalau kita tidak bisa menasihati secara langsung, ya kita gunakan salah satu orang tua ini untuk menasihati pasangannya. Seperti itu sih Bu pengalaman saya ya Bu ya. Yang penting tetap aten aja Bu. Anggap aja ini amanah dari Allah, saya orang dewasa, ini anak butuh bantuan Anda, seperti itu. Ya alhamdulillahnya sih selama ini dimudahkan sama Allah. Begitu Ibu. Oke, terima kasih Bu Ken. Berarti saya harus kuat mental dulu Bun. Betul Bu. Sebelum ke Pak Asep, ada yang lain? Monggo, mumpung ada kesempatan. Bun, minta izin nggih. Oh iya, monggo seperti. Bu Ken, saya itu penasaran, apakah anak ADHD itu jika diamati oleh orang yang ia kenal bisa menyembunyikan sesuatu, Bu? Maksudnya? Maksudnya gini, tadi kan itu budenya kan disuruh mengamati di dalam kelas dalam 1 hari itu. Nah, si anak itu berperilaku seperti biasanya atau dia bisa menyembunyikan seperti anak-anak pada umumnya gitu, Bu? Kalau yang terjadi di lapangan ya Bu, yang kemarin itu tidak Bu. Jadi dia apa adanya saja gitu. Cuma cenderung lebih kalem iya. Cuma ada momen-momen yang dia memang kecolongan gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi ya memang apa adanya saja mereka gitu Bu. Kalau yang pernah terjadi di kelas saya seperti itu. Jadi memang dari situ kan akhirnya budenya tahu tuh anak ini memang butuh bantuan, dan akhirnya budenya menyampaikan ke orang tuanya, walaupun setelah itu orang tuanya agak owel gitu. Seperti itu Bu Septi. Oke, Bu, terima kasih. Kasih Bu Ken, Bu Septi dan lainnya. Sepertinya Bu Dian dari tadi mengantri deh. Monggo Bu Dian. Sudah ya Bun. Maaf saya mau masukkan. Saya cuma mau ini aja yang tadi pertanyaan Bu Leni ya, terkait dengan perubahan ukuran tubuh sama anak itu. Sebenarnya kalau di sekolah saya itu terpakai sekali Bu untuk ngecek perkembangan motorik anak. Saya itu di sekolah itu pakai di TK ya, di segi tumbuh kembang anak itu pakai buku. Jadi alhamdulillah itu ketika ada anak stunting itu ketahuan. Terus ada anak yang terkena flek paru-paru itu ketahuan. Karena apa? Karena kita melihat dari bentuk tubuh anak itu. Kan ada yang anak itu saya dicek itu kan udah naik-naik berat badannya. Terus otomatis kan kayak kognitifnya juga dia kan berkurang gitu. Kemampuannya dia tuh kurang. Seperti harusnya sudah mau belajar nggak mau belajar, itu kan pengaruh dari pertumbuhan yang dia nggak sesuai dengan usianya. Itu kan kalau di bukunya kan ada ya Bun, itu lingkar kepala harus berapa, tingginya harus berapa, berat badan harus berapa, itu kan ada. Terus kemampuannya harus berapa, ada. Itu sebenarnya bisa buat tolak ukur. Jadi kita langsung tes, kita suruh ke poliklinik, ternyata anak itu flek dan penyembuhannya 6 bulan. Setelah 6 bulan itu luar biasa, perkembangan tubuhnya itu
terus celat, dia kan celat juga kan, celat terus rewelan, yang jelas itu rewelan sekali, itu bisa alhamdulillah sembuh. Dan ketika mau lulus itu ya kita gurunya kaget, ini anak ini siap sekali masuk ke SD dari sisi manapun, termasuk sisi pertumbuhan motoriknya, kognitifnya, bentuk fisiknya itu terlihat. Ada beberapa anak di sekolah kami yang memang terdeteksi seperti itu. Kayak ada juga kemarin yang dari kecil itu melihatnya tuh jaraknya dekat sekali. Ibunya sudah berulang kali ditanya, itu kenapa Bu? Enggak apa-apa, itu bawaan dari kecil. Terus kita cek, dia itu setiap jalan itu kan mesti kalau ada tangga takut. Kayak ketika ditanya kenapa Mas setiap mau jalan mesti minta bantuan guru, padahal cuma satu anak tangga itu 5 cm, nggak ada 5 cm dia nggak berani itu. Terus akhirnya kan kita ini anak bermasalah, nggak mungkin cuma begini saja itu. Terus akhirnya kan ada petugas kesehatan ke sekolah, kita konsultasi. Itu akhirnya anaknya juga dirujuk ke poli kesehatan anak itu. Ternyata memang itu anaknya itu mempunyai perkembangan di matanya nggak bagus, dan minnya itu subhanallah udah sampai 18. Itu nggak terdeteksi tuh anaknya itu ya. Akhirnya kan dibawa ke spesialis mata karena sudah nggak biasa ke spesialis mata anak, itu nggak bisa ke dokter biasa itu, dan dipesankan kacamata itu yang benar-benar spesial karena memang dia sudah butuh pertolongan. Kemarin berangkat itu ke saya sudah, Budian aku bisa lihat, saya cek itu, coba dari sini berapa, udah aku seneng sekarang aku bisa lari-lari, bisa ini. Nah itu Bu, itu fungsinya apa ya, melihat perkembangan motorik anak itu tumbuh sangat berpengaruh gitu. Kalau di sekolah saya itu berpengaruh karena saya memang memakai itu, karena kan anak sekolah didik saya itu kan dari 2 sampai 6 ya, mereka masih butuh posyandu, jadi kita menyediakan fasilitas posyandu di sekolah untuk membantu para orang tua. Mungkin seperti itu Bu, tetap masih ada kaitannya untuk lihat pertumbuhan anak pada perkembangan motorik. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Sudah saya tanya Pak Asep. Iya, kita sudah pas 15 menit, kurang 15 menit. Dari kami kelompok 3 yang mestinya banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan ke Pak Asep nggih. Baik, terima kasih kelompok 3. Ini luar biasa sekali ya. Saya tadi menyimak hasil presentasinya dan diskusinya sangat luar biasa sekali, dan saya menambahkannya malah jadi bingung gini ya, mau di mana saya menambahkannya karena sudah beberapa masukan tadi dari teman-teman juga ya terkait dengan permasalahan yang ada di lembaga masing-masing, dan sudah betul juga tadi menggandeng pihak kedua ya teman-teman ya, karena sekali lagi guru pun juga punya batas kesabaran ya. Guru punya batas kesabaran, dan itu kalau kita paksakan ya yang stres malah gurunya, dan akhirnya dampaknya pembelajaran itu tidak maksimal gitu ya. Nah maka dari itu memang kita perlu peran pihak kedua atau ketiga atau mungkin pihak keempat yang nantinya bisa bisa menjembatani, bisa memberikan dampak yang saya rasa ini terhadap kemajuan pembelajaran ini sangat mendukung ya. Apalagi sekarang kemarin kita baru mendengar viralnya yang Ibu Guru Supriyani ya, yang dari mana tuh, yang dari Makassar atau mana ya, dan sampai viral, dan ini pun saya yakin juga teman-teman pasti merasakan hal yang seperti itu ya, dengan mungkin dalam tanda kutip ini anak itu sebenarnya bukan nakal ya, tapi mungkin dia punya pelampiasan khusus ketika di rumah itu banyak dikekang ya itu tadi yang akhirnya malah justrunya yang gurunya yang salah ya. Nah inilah yang harus perlu pendampingan, perlu MOU, jangan sampai nanti guru itu juga memutusi sendiri. Ini kan nanti malah efeknya yang kena malah kita ya. Nah maka dari itu sekali lagi kita itu juga punya akses nantinya ketika nanti kita punya tadi ya rekan atau teman sejawat yang itu notabene pihak 2 atau 3 ya. Kalau saya cermati tadi
tentunya kalau kita bicara di anak usia dini ini lebih banyak nantinya adalah terkait dengan tumbuh kembang anak ya. Jangan sampai nanti yang justru malah tadi saya juga sempat mesem-mesem ketika anaknya dibawa ke kiai namanya kabutan jeneng. Wah, ini juga sudah tidak masuk akal ya kalau zaman sekarang ya. Dan sekarang kita harus yang bicara yang realistis saja ya, bicara yang klinis, bicara yang dengan fakta ya. Maka dari itu ya itulah psikiater atau tumbuh kembang anak yang nantinya akan menilai. Itu semuanya ada porsinya kok, ada instrumennya. Ketika mungkin anak-anak itu ada dalam tanda khusus ya, oh ini harus segera butuh ini pendampingan nih ya. Kalau misalkan orang tuanya ngeyel ya silahkan monggo dikembalikan saja ke orang tua, biar nanti orang tua juga bisa merefleksi diri ya. Karena mau nggak mau ya gimana lagi, kalau misalkan orang tua wah ini anak saya memang nggak ada apa-apa ya, monggo silakan berikan nanti tanda kutip, silakan nanti bapak atau ibu bisa membawa ke anaknya ke tumbuh kembang ya. Kalau sekarang yang gratis ya di puskesmas ya, itu tidak dipungut biaya, biasanya pakai BPJS pun bisa. Tapi kalau di rumah sakit secara umum ya nanti berbayar. Tapi kan setidaknya orang tua tahu ini ada bukti faktanya nih, tidak hanya asal kita ngomong, tapi kalau ada bukti faktanya pasti orang tua juga akan bisa menghormati. Setidaknya guru-guru itu sering dipaidu, misalnya ada orang tua yang ngeyel tuh, wah gue orang baik kayak gitu ya. Nah maka dari itu ini pentingnya ya menggandeng pihak kedua atau ketiga. Jangan sampai nanti kita pun yang malah stres, kita pun punya keluarga loh, kita pun punya anak loh. Kalau urusi anaknya mau ngeliau aja nggak bisa nggak bisa kontrol, tapi anak kita nanti malah menjadi korbannya ya. Inilah yang nantinya harus kita pikirkan, ini kesehatan mental kita sebagai seorang guru ya teman-teman ya. Ini penting. Nah sebentar, saya mau di sini masih ada waktu kurang lebih sekitar berapa nih, 3 menit lah ya. Biar ini aja ya, memberikan penguatan saja teman-teman ya terkait dengan tadi materi terkait dengan motorik ya, yang faktor-faktor. Apakah sudah nampak saya? Belum Pak. Belum Pak. Belum Pak. Sudah belum ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Nah oke. Baik, ini dasar ya teman-teman ya, dan yang saya sampaikan di sini sudah terlihat ya? Sudah Pak. Nah ini dasar dan sudah ada bukti risetnya atau penelitiannya. Jadi sekali lagi terkait dengan motorik ini adalah berkorelasi dengan kognitif atau pengetahuan ya. Nah yang pertama adalah genetik ya. Jadi terkait dengan bentuk tubuh, kecerdasan dan yang lain itu mutlak dari genetik dari orang tuanya atau ayah ibunya ya. Ketika orang ayah ibunya itu sudah baik ya, maksudnya bentuk tubuhnya oke, cantik, ganteng dan sebagainya, dan kecerdasannya pun juga di atas, mungkin di atas rata-rata, bisa dibilang ya standar gitu ya, pasti nanti anaknya pun juga akan normal ya. Nah ini tergantung nanti bagaimana setelah gennya ini sudah baik, bagaimana adalah stimulasinya atau rangsangannya di luar ya. Nah ini penting, ketika 0 sampai dengan 8 tahun itu adalah masa-masa di mana dia dikuatkan dengan stimulus dan rangsangan, jangan sampai nanti ini lepas gitu ya. Nah kemudian yang kedua, kondisi pralahir yang menyenangkan, bagaimana nanti membentuk keadaan psikologis ini yang paling utama. Bagaimana ketika ibu hamil usia 0 bulan sampai 3 bulan sampai nanti 9 bulan itu diberikan keadaan psikis yang menyenangkan, tidak malah justru yang menyeramkan ya teman-teman ya. Bahkan sekarang banyak ya usia dalam kandungan akhirnya cerai. Ini kan banyak berita yang kita dapatkan di sosial media banyak sekali, dan ini yang nantinya pasti akan ditakutkan adalah ketika anak itu lahir ya. Padahal kondisi si ibu sudah tidak memungkinkan nih, psikisnya nih sudah carut marut, sudah pokoknya sudah ambiar gitu ya. Nah ini pasti nanti akan berpengaruh sekali kepada si anak ya, itu jelas-jelas ya. Kemudian anak yang IQ tinggi memang menunjukkan kinerja motorik yang bagus
ya. Nah, maka dari itu ini relevansinya sangat kuat ketika hal ini IQ dan motorik ini disandingkan, ya. Nah, misalkan kalau saya beri contoh terkait dengan IQ yang di bawah rata-rata anak-anak tunagrahita ringan itu kinerja motoriknya dia tidak sebagus anak normal, kemampuan motorik kasarnya, motorik halusnya dia tidak sebagus anak normal. Nah, maka dari itu ini sangat relevan sekali antara IQ dengan kinerja motorik, termasuk tadi ada yang tidak berangkang dan sebagainya. Nah, ini memang nanti akan berpengaruh terkait dengan tumbuh kembangnya, ya, walaupun secara signifikan ini masih banyak beberapa penelitian yang menyebutkan ya memang ada yang dia tidak berangkang itu nanti kemampuan ketika dia berlari itu berbeda dengan anak normal. Ini juga sudah ada, ya, ketika dia tidak berangkang kemampuan dia memanjat dia tidak sekuat dengan anak normal, seperti itu, ya. Kemudian, nah ini penting ini, rangsangan, dorongan dan kecepatan dari luar ini efeknya sangat luar biasa sekali, lebih dari 80%. Ya, ketika anak itu sudah dibekali gen yang bagus dan didukung dengan stimulasi yang kuat, nah ini yang menjadikan anak ini akan luar biasa, ya. Dan benar-benar generasi emas ini atau yang bisa dibilang ya apa ya, bisa dibilang yang nantinya keluar emas itu ya, keluar emas itu akan terwujud, ya, ketika memang benar-benar rutin stimulasinya ini dikuatkan, ya, baik itu nanti yang terkait dengan 6 aspek itu dari fisik, bahasa, sosial, emosional, seni. Nah, itu silakan bisa diperkuat dan tidak ada kesenjangan. Harapannya di 6 aspek itu semuanya ketika nanti pembelajarannya di tema, ya semuanya dapat masuk semuanya, ya tidak ditebang pilih. Oh, ini saya lebih menguatkan ke kognitif nih karena besok saya ingin anaknya pinter. Nah, ini jangan sampai. Ini harus seimbang antara fisik motorik sampai dengan aspek seninya, gitu, ya. Kemudian kelahiran sebelum waktunya biasanya memperlambat perkembangan motorik. Nah, betul ya, ini terkait dengan anak-anak yang prematur, bayi prematur sebelum 9 bulan. Nah, itu juga nanti akan berpengaruh walaupun toh nanti setelah dia pasca treatment, ya, yang ada di rumah sakit dan nanti sudah lambat laun dia bisa beradaptasi dengan lingkungan, dia pasti akan bisa mengikuti perkembangannya walaupun mungkin juga agak terbatas. Akan tapi setelah nanti dia seperti biasanya, ya, dia sudah kuat dan sebagainya, dia biasa akan mengikuti. Cuma beberapanya biasanya itu anak tersebut ada penyakit bawaan biasanya, ya. Ya, kadang ada asma, ada batuk pilek, ada apa ya, bisa dibilang itu penyakit paru-paru. Nah, kayak gitu ya. Ini biasanya melekat ya di anak-anak yang lahirnya prematur. Karena apa ya, dia lahirnya tidak normal, ya, tidak 9 bulan, dia bahkan kurang, karena ya efeknya itu tadi, ya, ketika nantinya standar penanganannya biasanya kalau rumah sakit sekarang sudah baik ya dibandingkan dengan dulu. Kalau zaman saya dulu itu biasanya kalau dipanaskan ya pakai botol diisi air hangat panas ditempelkan di sampingnya. Kalau sekarang kan enggak akan terjadi, ya, sudah ada box itunya, sudah dipantau oleh tenaga medis. Nah, ini pasti juga nantinya akan baik hasilnya, gitu. Dan yang terakhir, cacat fisik biasanya akan memperlambat ke perkembangan motoriknya. Ini betul sekali kalau bisa dibandingkan ya anak-anak yang berkebutuhan khususnya yang di tunadaksa. Ini kan juga ketika misalkan tangannya tidak lengkap atau jarinya tidak lengkap, kemudian kakinya juga tidak lengkap, ini juga akan berpengaruh terhadap perkembangan motorik. Nah, maka dari itu inilah, silahkan, ini dasar ya teman-teman, ya, ketika sudah diberikan gen yang baik, mutlak harus diberikan akses stimulasi yang luar biasa, ya, dari 0 bulan sampai dengan usia ya 8 tahun, ya, itu adalah masa-masa akhir di usia emas. Karena anak-anak usia dini itu kalau kita bicara kelas ya sampai di TK, ya, tapi kalau kita bicara umur kronologis itu sampai usia 8 tahun, ya. Nah, maka dari itu mengapa di anak kelas 1 ya fase A dan di sekolah dasar itu diberikan akses bermain yang banyak juga. Itu adalah fase-fase akhir di usia emas, ya, fase-fase akhir. Nah, maka dari itu silahkan, ini teman-teman juga tadi ketika diskusi juga luar biasa sekali,
antara penambahannya ya. Nah ini juga tadi sudah terjawab juga ketika di forum diskusi itu. Nah maka dari itu ini yang selalu saya doakan adalah bagaimana kondisi teman-teman di sini adalah selalu sehat, karena dengan sehat itu akan bisa mengajar, akan tumbuh kesabaran ya semakin luar biasa sekali ya, dan tentunya ini akan sangat berdampak nanti kepada si anak-anak ya, baik itu sehat secara fisiknya maupun sehat secara mentalnya. Sekali lagi karena yang teman-teman yang ngajar kan tidak hanya 1 anak 2 anak, bahkan sampai kalau di TK ya ada yang 5 sampai, kalau di ini berapa ya di TK ya maksimal memegang anak teman-teman? 15 Pak. 15 Pak. Nah 15 itu juga karakteristiknya ya ada yang cerewet, ada yang dia aktif secara fisiknya. Nah maka dari itu, nah ini doa terbaik adalah teman-teman di sini sehat secara mental dan sehat secara fisik, karena ketika itu sudah dibalut dengan kata sehat yang utama, tentunya teman-teman juga akan bisa memberikan pembelajaran secara maksimal gitu ya. Oke, mungkin ini saja dari tambahan saya teman-teman. Kalau ada yang mungkin kurang silakan bisa bertanya, monggo, masih ada waktu sekitar 2 menit lagi lah. Monggo silakan. Pak Asep. Ya, silakan. Ya, kalau yang sekarang itu lebih mudah menghadapi anak daripada orang tuanya, Pak. Itu yang saya rasakan ya, Pak. Ini sharing pengalaman aja. Ya, Pak, seperti itu. Kan banyak kasus yang terjadi seperti itu kan ya, Pak Asep. Karena pola asuh yang salah, kemudian orang tua merasa dirinya benar, kemudian dikasih masukan sama guru juga susah. Seperti itu sih, Bapak. Baik, Bunda Ken. Nah, itu pentingnya ya nanti pihak kedua dan ketiga ya. Nah, ini yang saya rasa silahkan nanti bisa disampaikan ketika posisi mengundang orang tua wali itu juga sekaligus mengundang pihak kedua ya, biar sama-sama merasakan tuh sing ngeyel koyo ngopo gitu ya, biar oh ini loh kenyataannya seperti ini. Jadi antara lingkungan sekolah dengan rumah sebetulnya menjadi satu hierarki ya, atau sistem rantai tidak terputus ya. Ini yang harusnya itu bisa dikondisikan gitu. Tapi kadang-kadang yang saking pintere wong tuane apa-apane gitu, dia semalah tambah ngeyel ya. Jadi sebetulnya ya bagus sih masukan itu kan, nggak apa-apa, sah-sah saja sih. Tapi kalau sudah terlewat batas tuh yang nggak baik gitu loh. Dan intinya menganggap mendewa-dewakan, wah anak saya tuh pintar di rumah seperti ini. Nah, tapi kenyataannya di sekolah. Nah maka dari itu pada saat momen mengundang orang tua itu silahkan monggo nanti entah itu 1 semester sekali atau apa itu, silahkan sambil juga mengundang monggo dari puskesmas atau apalah ya, biar apa ya, biar membuka cakrawala ya. Ini penting ini gitu. Itu saja Bunda Ken. Iya Pak, siap. Oke, siap, terima kasih. Saya rasa sudah dulu ya, kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa ditampung dulu, nanti bisa ditanyakan di minggu depan, dan ini nanti bisa dilanjut nih hal yang positif di diskusi ini. Saya rasa ini menjadi masukan yang baik ya untuk antar sharing antar lembaga ya. Jadi forum ini pun serta merta bukan saya yang luar biasa, tapi juga teman-teman ini saya yakin juga luar biasa karena sudah berkecimpung lama ya di lembaga sekolah. Jadi saya rasa inilah bekal yang sangat luar biasa sekali. Oke, itu saja teman-teman ya. Dapat saya akhiri, teriring doa terbaik pokoknya, sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah, barokah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja teman-teman, terima kasih atas atensinya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.